Sekarang kita kembali dalam kitab kita kembali dalam Injil Matius pasal 15 tadi. Yang kedua, pengertian yang kedua. Saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci saudara-saudaraku, tapi saya ingin memberikan garis besar bagi hamba-hamba Tuhan bisa menggali dan bisa menemukan apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan. Mari kita membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Baca ayat yang mulai ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi Tuhan bicara di sini tentang yang baik, tentang yang tidak baik, tentang baik dan jahat. Tuhan bicara tentang baik dan jahat. Apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu perkataan, ini yang keluar dari mulut. Perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu yang menajiskan orang. Dan ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ini bicara tentang kesucian. Kesucian. Tentang kesucian. Tentang pengertian kita akan firman Allah, tentang pengertian kita akan firman Allah yang mengerjakan kesucian di dalam kehidupan kita sekalian. Agar kita menerima firman Allah, saudara-saudaraku, dengan mata yang terbuka. Di sini Tuhan bicara tentang orang buta menuntun orang buta, tentang pengertian yang membuka mata kita untuk memandang kesucian Allah. Haleluya. Ini yang dimaksud. Kembali ke Firdaus, kembali kepada pohon ini. Firman Allah yang memberikan kita pengertian. Kalau firman Allah ini kita terima dalam urapan Roh Kudus, firman Allah kita terima dalam urapan Roh Kudus, terima dalam urapan Roh Kudus. Saya menyampaikan firman dan menerima firman dalam urapan Roh Kudus, tetapi saudara harus menerima firman dalam urapan Roh Kudus. Itu yang memberi kita pengertian. Sebab roh ini memberi kita pengertian. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua itu, roh Allah ini memberi kita pengertian. Itu ditiupkan oleh Tuhan. Dan dalam ayat pasal 32 disebut roh itu yang memberi kita pengertian. Tidak orang tua, tidak orang muda, tetapi yang menerima firman Allah dalam urapan Roh Kudus, dia menerima pengertian. Saudara-saudara, untuk apa pengertian ini? Supaya kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Tapi ini yang sekarang kita tidak mau gunakan. Bagaimana bisa ada urapan sementara firman Allah disampaikan, kita tidak menghormati firman? Kita memperhatikan perkara yang lain. Jangan memikirkan tentang urapan kalau sikap kita demikian. Jangan menyalahkan si A, si B. Tapi kalau kita menerima firman Allah dalam sikap sok pandai, seperti orang sudah tahu, seperti orang tidak perlu, jangan memikirkan akan ada urapan. Tidak akan ada urapan. Sebab firman Allah ini harus kita terima dengan sikap yang betul.
memperhatikan sungguh-sungguh. Dan kalau firman Allah itu Roh Kudus mengurapinya, kita akan sampai pada pengertian. Dan kalau kita sampai pada pengertian, mata kita dibukakan. Kita tidak akan berjalan untuk masuk ke dalam lubang, tidak. Kita akan berjalan sampai ke pokok kehidupan itu. Dalam kitab Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 119. Ini ayat yang sangat terkesan, saudara-saudaraku, bagi seluruh anak-anak Tuhan, seluruh dunia, ya. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, mulainya dari ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Suci, bagaimana orang-orang ini bisa suci? Perhatikan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini orang tidak mungkin tersandung. Ini orang tidak mungkin jatuh. Ini orang tidak mungkin terpeleset. Sebab dia punya perjalanan dibimbing oleh Tuhan. Dengan mata yang terbuka. Dengan pengertian akan firman Allah. Dia tidak begitu gampang. Dia tidak segampang itu untuk berbuat jahat. Untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Itu sebabnya mari Tuhan katakan, dari mulut ini, dari mulut kita ini, supaya jangan keluar perkara-perkara yang kotor. Dalam surat Yakobus, dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus menasihatkan kita bagaimana kita menggunakan mulut ini. Ayat yang pasal yang ketiga. Saudara bisa baca mulai dari ayat yang ke-5, ya, ayat yang, ya, dari ayat pertama aja saudara baca di rumah. Ini tentang lidah, tapi kita baca ayat yang ke-9, mulai ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan dengan Bapa lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Iya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini tidak boleh demikian. Dari mulut sedemikian ini tidak boleh demikian. Dari mulut yang sama keluar berkat, selalu keluar kutuk. Dengan demikian tidak boleh, saudara-saudaraku, terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iya. Dalam perjanjian lama sudah diceritakan tentang sumber air yang membawa maut. Nabi Elisa menyuruh taruh garam pada sungai, mulut sumber, taruh garam pada hulu sungai itu, pada mata air itu. Dan waktu ditaruh garam, air seluruhnya di Yeriko itu menjadi tawar dan tidak membawa maut lagi. Di mulut ini taruh firman. Raja Daud dia katakan, taruh penjaga pada mulutku. Taruh penjaga pada mulutku. Taruh penjaga supaya dari mulut ini jangan keluar kutuk, tapi berkat. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan, saudaraku, jangan gampang mengutuk. Kita bisa menegur, tapi usahakan jangan sampai mengutuk. Dalam menegur banyak kali kita kebacut, sehingga dalam teguran itu terkandung sesuatu ucapan kutukan. Dan biasanya terjadi. Kalau kita menegur, marilah, memang menegur ini pekerjaan yang sangat berat. Sebab itu Rasul Paulus nasihatkan, kalau kita menegur dengan sabar dan dengan pengajaran. Teguran firman Allah. Sulit, sebab banyak kali kalau kita tidak dalam pengaruh kuasa Tuhan,
dalam teguran justru mengandung suatu ancaman kutukan, dan ini sangat berbahaya sebab sering kali terjadi. Jadi kembali ke Firdaus dalam Injil Matius pasal 5:15 ini artinya kembali kepada kesucian Allah. Ini bisa kita alami. Kita disucikan oleh firman, kita ditegur, kita dinasihati, segala kesalahan kita dalam firman Allah itu dinyatakan. Dan kalau kita nyatakan supaya kita akui, ini kembali ke kita sedang dikembalikan oleh Tuhan ke Firdaus untuk mengerti firman Allah, mempunyai pengertian akan firman Allah. Jadi kembali ke dalam Yesaya pasal 49, ini tugas Tuhan mengembalikan domba-domba, ya. Jadi di sini diceritakan tentang seorang Kanaan yang punya anak perempuan sedang sakit, dirasuk setan, ya. Kerasukan setan dan sangat menderita. Ini bukan suasana Firdaus. Dia tidak ada kehidupan. Dia tidak punya kehidupan. Dia ingin mencari kehidupan dari roti. Dan dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan tolong anakku. Tapi Tuhan katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti ini bicara tentang roti kehidupan. Berbicara tentang roti kehidupan sebenarnya bicara tentang firman kehidupan. Di Taman Firdaus ada pohon, namanya pohon kehidupan. Namanya pohon kehidupan. Saudara-saudaraku, tetapi untuk mengambil buah pohon kehidupan ini, kita lebih dahulu harus dikembalikan kepada kedudukan sebagai manusia yang sebenarnya. Bukan dalam keadaan rusak seperti Adam dan Hawa dalam keadaan rusak. Tuhan katakan jangan dia ulurkan tangannya dan dia mengambil buah pohon El Hayat itu, dan dia hidup selama-lamanya dalam keadaan cacat, tidak bisa lagi dibetulin. Itu sebabnya Tuhan mau mengembalikan kita kembali ke Firdaus ini, sama dengan kembali kepada kedudukan semula. Jadi manusia yang diciptakan Allah menurut peta dan teladannya. Tuhan bicara tentang dua macam binatang. Dalam ayat-ayat ini sudah baca di rumah, saya jelaskan aja. Dua macam binatang. Binatang yang pertama, domba. Domba-domba yang digembalakan tetapi hilang. Ini juga meninggalkan kedudukan. Domba-domba yang digembalakan tapi hilang. Ini bangsa Israel. Tidak, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini domba. Orang-orang yang digembalakan oleh gembala agung. Ini kedudukan dari anak-anak Tuhan, hidup dalam penggembalaan bagaikan domba-domba. Ini kedudukan semula. Ini kedudukan dari anak-anak Tuhan, dari umat pilihan Tuhan. Itulah bangsa Israel. Tuhan pandang bagaikan domba-domba yang digembalakan, tapi ada yang hilang, Tuhan mau kembalikan. Tetapi orang kafir, perempuan Kanani ini Tuhan katakan tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, itulah domba-domba tadi, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing ini gambaran dari kehidupan yang tidak tergembala. Manusia buas, binatang buas. Itu kehidupan yang ada, saudara-saudara, dalam Wahyu 13 itu. Ini binatang buas. Anjing ini semacam serigala. Ini anjing, modelnya sama seperti serigala. Binatang buas, tidak tergembala. Jadi dua kedudukan ini
Kehidupan yang sebenarnya kita digembalakan dengan firman kehidupan, dengan buah pohon El Hayat. Firman kehidupan dalam kitab Wahyu, dalam kitab Yohanes 1 Yohanes, dalam kitab Yohanes, dalam surat-surat Yohanes itu jelas disebut tak firman kehidupan ini. Saudara-saudara, di sini dua kehidupan. Satu yang hilang kedudukannya. Karena bangsa Israel tidak mau kembali kepada kedudukan, maka tibalah keselamatan buat kita bangsa kafir. Karena sikapnya bangsa Israel yang menghinakan roti kehidupan, tibalah kesempatan kita bangsa kafir untuk mengambil rema-rema ini. Dengan cara bagaimana? Kita bangsa kafir ini dengan mengaku keadaan kita tidak patut mengambil roti dari meja tuannya memberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini dia mengakui firman Allah. Sekalipun firman Allah itu sangat menghinakan dia, sangat merendahkan kedudukannya. Sepertinya Tuhan mengatakan kamu itu anjing, tidak bisa menerima roti ini. Waktu dia dengar itu, antara roti dan anjing ini, bahwa masih sebenarnya ada rema-rema, ada roti yang jatuh dari meja Tuhan. Itulah kesempatan sang anjing ini untuk mengambil, dan dengan rema-rema roti itu dia akan dikembalikan oleh Tuhan. Tidak tetap seperti seekor anjing, tetapi sudah akan menjadi seperti seekor domba yang digembalakan. Penggembalaan ini, saudara-saudaraku, bukan diadakan begitu saja sekedar suatu sistem organisasi. Tidak, saya menggembalakan bukan dalam sistem organisasi, tapi sistem firman Allah. Kita kembali untuk digembalakan oleh firman Allah. Maksudnya supaya anak-anak Tuhan ini dikembalikan kepada kedudukannya yang benar, yang bagaikan domba yang terhilang kembali, yang bagaikan orang-orang yang kafir, orang-orang jahat, yang merupakan, maafkan saya gunakan istilah ini tidak enak didengar, tetapi itulah istilah dari firman Allah ini. Orang-orang ini yang datangkan bagaikan anjing-anjing. Sekali lagi saya mohon maaf, tetapi kalau dia sempat dapat menerima roti, rema-rema roti yang jatuh dari meja tuannya, rema-rema roti itu yang bisa mengembalikan dia kepada kedudukan semula di Firdaus. Sebab itu menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa kembali? Di Firdaus ini punya pohon kehidupan, supaya kita hidup di dalam Allah, dalam penggembalaan ajaib. Dia sebagai gembala agung. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat, supaya kita jangan berbuat dosa. Ada pohon yang buahnya boleh dimakan. Itu firman Allah diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita hidup, supaya kita tumbuh, supaya ibadah kita bukan ibadah yang munafik, supaya pelayanan kita bukan pelayanan hanya sekedarnya, tetapi semua berada dalam sungguh-sungguh. Jadi tentang kembali ke Firdaus ini bukan nanti kalau sudah mati. Sekarang kita sudah bisa kembali menikmati firman Allah. Sikap kita setiap kali firman Allah disampaikan, kembali kepada pengertian firman Allah. Setiap kali firman Allah disampaikan, kita berusaha supaya perhatian kita dipusatkan, hati dan pikiran kita, dan dengan demikian Roh Kudus mengurapi kita. Kita bisa rasakan kalau perhatian kita penuh, kita merasakan pengaruh Roh Kudus itu. Dan saat kita akan menyembah Allah, kita bisa merasakan bahwa firman dan Roh Kudus mengangkat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Buah pohon El Hayat mengangkat kita kepada kedudukan, tidak seperti binatang buas yang tidak tergembala, tapi seperti domba-domba yang digembalakan. Inilah yang punya tempat nanti dalam suasana kerajaan surga. Sebab itu saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita nikmati mendekati hari Paskah ini. Kita dibawa dekat dengan suasana Bukit Tengkorak, di mana Yesus
bagaikan kepala yang sudah rela mati supaya kita tubuhnya dapat diselamatkan.